Assalamualaikum, hai semuanya. Menu hari ini spesial ya teman-teman, yaitu daging masak habang khas Kalimantan ya. Karena kita tinggal di kota Kalimantan, tidak afdol rasanya kalau kita tidak mencoba masakan atau resep khasnya ya. Langsung ke menunya atau ke cara membuatnya ya teman-teman. Siapkan 1 kilogram daging ya teman-teman. Dagingnya ini sudah saya presto untuk menghemat waktu ya. Ini tingkat kematangannya 80% ya teman-teman, atau belum terlalu lunak ya. Lalu ada 10 buah cabai merah kering. Biasanya ini banyak dijual di pasar ya. Ini sudah saya beri sedikit dengan air panas ya teman-teman, supaya nanti cepat untuk menghaluskannya. Lalu ada juga kelapa sangrai atau kelapa yang sudah digoreng sebentar. Lalu ada juga 50 gram gula merah atau gula Jawa ya. Dan untuk bumbu halusnya ada 10 butir bawang merah, bawang putih. Dan untuk rempahnya ada serai, lengkuas, jahe, dan sedikit kencur ya teman-teman. Untuk rempahnya ini sebaiknya kita sangrai dulu sebentar ya teman-teman, seperti pala, kayu manis, ketumbar, jintan, dan kemirinya ya teman-teman. Selanjutnya ini dagingnya yang sudah kita masak tadi atau yang sudah kita presto tadi, ini kita potong-potong sesuai selera aja ya teman-teman. Untuk memotongnya agak sedikit tebal juga bisa ya teman-teman, tapi jangan terlalu tebal ya, kira-kira seperti di video ini ya. Jadi supaya nanti dagingnya itu tidak terlalu keras ya teman-teman. Kalau misalnya terlalu tipis nanti cepet hancur ya. Selanjutnya kita siapkan chopper, lalu kita haluskan dulu kelapa yang sudah kita sangrai ya teman-teman. Nah, untuk ukuran kelapanya ini, kalau misalnya 1 kilo daging bisa menggunakan 1 butir kelapa ya teman-teman, atau sesuai selera teman-teman aja. Nah, ini sudah kita haluskan. Kira-kira hasilnya seperti ini ya setelah kita chopper, lalu kita sisihkan dulu sebentar ya teman-teman. Lalu kita haluskan dulu bawang merah dan bawang putihnya. Ini masing-masing 10 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Lalu kita juga masukkan cabai merah keringnya yang sudah kita rendam dengan air panas ya teman-teman. Lalu kita potong-potong dulu supaya nanti mudah untuk menghaluskannya ya. Lalu kita tambahkan dengan bumbu atau rempah yang sudah kita sangrai, seperti 4 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, setengah sendok teh jintan, dan sedikit pala. Lalu serai, lengkuas, jahe, dan kencurnya kita potong-potong juga. Lalu blender atau choppernya kita tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman. Itu bisa juga menggunakan minyak ya. Yang penting nanti choppernya atau blendernya itu bisa maksimal ya. Jadi bumbunya ini harus benar-benar halus ya teman-teman, supaya nanti hasil bumbunya itu tidak ada yang tertinggal, atau misalnya tidak terlalu halus, itu nanti masakannya atau hasil masakannya kurang enak ya teman-teman. Kira-kira hasilnya setelah kita haluskan seperti ini ya teman-teman. Ini siap untuk kita tumis ya.
Lalu kita panaskan wajan atau panci bisa juga ya teman-teman. Kalau misalnya bahannya agak besar atau agak banyak, kita membutuhkan panci yang agak besar. Lalu kita tuang bumbu yang sudah kita haluskan dan kita beri sedikit atau sesuai selera aja. Kalau misalnya teman-teman suka dengan aroma daun jeruk, bisa menambahkan lebih banyak ya. Nah, ini kita masak dulu sampai bumbunya ini kadar airnya sedikit menyusut ya. Jadi jangan dulu ditambahkan dengan minyak ya teman-teman. Biarkan dulu bumbunya ini masak atau matang dulu sampai airnya menyusut, baru nanti kita tambahkan dengan sedikit minyak goreng ya untuk menumisnya. Minyak gorengnya juga ini kita sesuaikan dengan banyaknya bumbu ya teman-teman. Lalu kita tambahkan dengan kayu manis dan gula jawanya ya teman-teman, atau gula merahnya. Untuk gula merahnya ini menggunakan yang gula aren ya teman-teman. Jadi nanti hasil masakannya itu lebih sedap dan tentunya aromanya juga lebih wangi ya. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya teman-teman. Kalau bumbunya itu matang, hasil masakan kita juga nanti tidak cepat basi ya. Nah, kalau sudah matang seperti ini, pasti warnanya juga akan pekat ya teman-teman. Lalu kita masukkan daging yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kalau misalnya menggunakan daging yang masih fresh atau tidak direbus terlebih dahulu, ini bisa kita tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman, atau sampai dagingnya ini terendam ya. Tapi karena ini dagingnya sudah di presto terlebih dahulu, jadi tidak perlu menggunakan air yang banyak ya teman-teman. Asalkan bumbunya itu sudah betul-betul matang ya, baru kita masukkan. Nah, ini untuk penambahan airnya secukupnya aja supaya nanti bumbunya itu atau bahan-bahan rempahnya ini merasuk ke dalam dagingnya ya. Masakan khas Banjar ini biasanya ada di pesta pernikahan atau acara selamatan ya teman-teman. Ini masakan khas Kalimantan ya teman-teman. Biasanya orang Banjar menyebutnya dengan rabuk daging atau masak habang ya. Atau kalau orang umum bisa juga menyebutnya dengan rendang daging khas Banjar mungkin ya teman-teman. Kalau daerah masing-masing mempunyai masakan khas seperti rendang, kalau di Kalimantan itu menyebutnya dengan masakan habang ya teman-teman. Ini dagingnya sudah kita tutup sebentar atau kita ungkep agak menyusut dulu airnya ya teman-teman. Kita tunggu sampai airnya menyusut dulu sebentar supaya bumbunya meresap ke dalam dagingnya ya. Masakan daging ini tidak memakai santan ya teman-teman, jadi cukup menggunakan kelapa sangrai ya. Kalau misalnya rendang itu kan memakai kelapa santan yang banyak ya teman-teman. Kalau ini tidak menggunakan santan sama sekali ya. Lalu kita bisa menambahkan bumbu penyedapnya seperti gula, garam, dan kaldu sapi tentunya teman-teman. Ini sesuai selera aja ya. Ini kita aduk dulu sampai bumbu penyedapnya ini tercampur rata, dan tentunya jangan lupa dicicipin ya teman-teman. Nanti ada yang kurang bisa kita tambahkan lagi.
Apinya usahakan api sedang aja ya teman-teman. Lalu kita tambahkan dengan larutan asam jawa ya teman-teman, atau 3 sendok makan air asam jawa. Nah, ini biangnya kita masukkan di terakhir ya teman-teman, kelapa sangrainya. Semakin banyak kelapa sangrainya, tentunya masakan ini akan nikmat dan tentunya wangi ya teman-teman. Karena memang masakan ini khasnya dari kelapa sangrainya ya teman-teman. Jadi kelapa sangrainya ini memegang peranan penting kalau dalam masakan khas Banjar ini. Lalu kita masak lagi sebentar karena ini dagingnya sudah mateng teman-teman. Kalau misalnya kita presto lebih dulu ya lebih cepat matang. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian mau mencobanya ya teman-teman. Assalamualaikum.